Ya Allah, suamiku ini sedang diganggu pelakor, kuatkan hatinya dalam iman dan Islam, selamatkan ya Allah. Adapun pelakor ini, berikan hidayah, dekatkan jodohnya, tapi jangan suamiku ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya seorang wanita, anak gadis suka merebut suami orang? Pergi ke laut menangkap berang-berang, pergi menangkap berang-berang sambil mengais-ngais. Kalau anak gadis suka mengganggu laki orang, maka yang jomblo menangis-nangis. Kenapalah kalian ganggu laki orang, padahal anak muda yang ganteng-ganteng, yang lajang-lajang masih ada banyak lagi. Ini memang lain selera kawannya. Laki orang lah dia ganggu. Maka dalam Islam diajarkan, la taqrabu zina, jangan dekati zina. Tukar-tukar nomor handphone, kenal-kenalan di aplikasi, komen-komen, like di Instagram, FB, pancing-memancing. Handphone bapak pakai password, ibu tak boleh tengok. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Sarana prasarana telekomunikasi memudahkan orang mengaji, memudahkan orang buat baik, tapi buat dosa juga semakin mudah. Maka perlu hati-hati dan waspada. Hati mesti sering ditundukkan dengan zikir dan selawat, ke masjid berjamaah. Kalau tidak godaan zaman nih, masya Allah, tabarakallah, subhanallah, na'udzubillah. Bapak-bapak yang sudah mengaji, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak gadis yang mengganggu ini segera berjumpa dengan jodoh yang baik-baik insyaallah. Ibu mesti bersolek lebih cantik dari anak gadis. Kalau tidak, sayangan ibu berat, Bu. Betul tak kata saya? Banyak perempuan bersolek di luar rumah untuk laki-laki orang lain. Tak betul. Perempuan bersolek untuk suaminya. Suaminya pulang, dia bersolek. Jangan sampai dia bau bawang putih, bau minyak kayu putih. Maka dia mesti menunjukkan diri baik. Laki-laki mesti menjaga matanya, harkat martabat kehormatannya. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin wahai laki-laki. Wa kullukum mas'ulun, kamu akan disoal, kamu akan ditanya malaikat tentang amanah. Malam ini itu judul kita amanah. Amanah suami adalah jaga istri, jaga anak, jangan selingkuh, jangan sampai kenalan dengan anak gadis yang mengganggu. Saya tahu ibu ini bukan bertanya, cuman mau curhat tentang suaminya saja. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati. Ibu yang suaminya sedang diganggu, mengadu kepada Allah, berdoa, berzikir. Mengadu kepada manusia, ibu punya wali. Wali ibu, ayah, datuk, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Itu wali ibu. Panggil suami. Bukan ibu yang menasihati dia. Wali memanggil. Kamu sudah punya istri, kenapa kau menggatal mencari anak gadis juga lagi? Kurang cantik apa keponakan kami itu? Nah, itu perlu. Mengadu kepada manusia, kepada wali-wali saja. Mengadu kepada Allah di sujud terakhir, mengadulah kepada Allah dalam hati. Ya Allah, suamiku ini sedang diganggu pelakor, kuatkan hatinya dalam iman dan Islam, selamatkan ya Allah. Adapun pelakor ini, berikan hidayah, dekatkan jodohnya, tapi jangan suamiku ya Allah. Bagaimana hukum orang hafiz Quran bermakmum kepada orang awam, sedangkan mereka tahu kalau ada hafiz? Ini nampaknya menyindir saya karena nggak hafal Quran tadi. Majulah Abdul Somad jadi imam, padahal di belakang ada orang yang lebih baik nasabnya,
Habib Rifqi, dia sayyid, saya tak sayyid. Ada orang yang lebih banyak hafalannya, ada orang yang pakaiannya lebih sunnah, dia berjenggot, saya belum tumbuh. Beliau bersorban, saya berpeci. Apa hukumnya? Yang maju jadi imam pertama adalah ulil amri, pemimpin. Ulil amri mengangkat imam tetap Masjid Al-Amin, namanya imam ratib. Tidak boleh maju orang siapapun datang ke masjid ini kalau tidak izin dari imam ratib. Imam ratib mempersilakan siapa yang boleh maju. Aqra'uhum, yang paling banyak hafalan Qur'annya, maju ke depan. Tapi ini tertib susunan ini adalah sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Kalau rukun dilanggar, wajib dilanggar, batal sholatnya. Maka kalau cerita sah tak sah, maka sholatnya tetap sah, tapi kurang afdal. Ini yang hafal 30 kenapa tak mau maju ke depan? Adakan fit and proper test seleksi imam. Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, para habaib, ulama, akademisi diundang untuk menyeleksi imam. Maka diangkat imam ratib. Kalau sudah imam ratib di depan, tidak ada boleh orang lain maju ke depan. Begitulah susunan tentang imam. Sah tak sah? Sah. Afdal tak afdal? Yang afdal adalah yang paling alim, paling baik nasabnya, paling ikut sunnah, orang paling berilmu, dan seterusnya. Apa dosa yang dibuat kemudian dihukum di dunia sesuai syariat Islam, di akhirat apakah masih diadili lagi? Itulah kenapa zaman Nabi datang seorang perempuan, aku berzina ya Rasulullah, na'udzubillah, hukumlah aku. Kata Nabi, pulanglah engkau ke kampungmu, lahirkan anakmu, karena dia sedang mengandung. Kalau dia dilempar pakai batu mati, anaknya tak salah, lahirkan anakmu. Setelah anaknya lahir, dia datang lagi, hukumlah aku. Kata Nabi, anakmu punya hak, susukan anakmu 2 tahun, pulang ke kampung, susukan anakmu 2 tahun, karena di dalam badanmu ada air susu. Kewajibanmu adalah hak anakmu. Kalau ibunya dihukum mati, zalim, karena anaknya belum dapat hak menyusui. Pulang dia ke kampung, setelah 2 tahun dia datang lagi, baru dijatuhi hukuman. Itulah yang menyebabkan mereka ingin dapat hukuman di dunia, supaya di akhirat mereka lepas selepas-lepasnya. Adapun kita sekarang tidak ada perangkat hukumnya, tidak ada ulil amri yang mampu melaksanakannya, maka kita bertaubat kepada Allah, taubat nasuha. Mandi taubat, sulat sunat taubat, solat sunat taubat, berzikir, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang Islam, orang beriman berdosa, summa yatatahhar, mandi dia bersuci, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, salat sunat taubat, usalli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala, ayatnya bebas. Summa yastaghfirullah, memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Wallahi, demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih, aku beristighfar kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta ampun, beristighfar kepada Allah 100 kali sehari semalam. Padahal dia tak berdosa, padahal dia dijamin masuk surga, padahal dia sayyidul anbiya wal mursalin. Kenapa istighfar kita terlalu sedikit? Maka perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita untuk terus bertawakal kepada Allah? Usaha dulu, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, berhati-hati, waspada, tawakal. Kena juga takdir. Sehat berarti Allah panjangkan umur supaya beribadah. Mati berarti ajal sudah sampai.
Tidak ada bumi yang basah, tidak ada bumi yang kering, tidak ada ranting yang patah, tidak ada daun yang jatuh. Langkah rezeki, pertemuan maut, kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Motornya dikunci, helmnya dikunci, urus SIM STNK BPKB, bayar pajak, naik motor, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Klik, jalan. Tengok kiri kanan, waspada, tajam, ditabrak, takdir. Main handphone, sempat belum update status sambil ditabrak, sebab akibat kurang hati-hati. Maka bertawakal setelah usaha dan ikhtiar. Jangan bertawakal sebelum usaha dan ikhtiar. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara agar kita terhindar dari sifat iri dan dengki? Pertama, pahami siapa yang iri, siapa yang dengki, hilang amalnya. Iyyakum wal hasada, takutlah kamu penyakit hasad. Fa innal hasada, karena penyakit hasad yakulul hasanat, memakan amal-amal baikmu. Tanamkan ke dalam diri. Hai Abdul Somad, kalau kau hasad, pahala ceramah kau hilang. Hai Abdul Somad, kalau kau hasad, maka solatmu melayang. Hai Abdul Somad, kalau kau hasad, maka zikir selawatmu terbang. Dalam hati tanamkan, jangan kau hasad, jangan kau hasad. Kedua, doakan orang yang dapat nikmat. Kawan sekantor yang baru dapat promosi jabatan, tetangga yang baru dapat mobil baru, sahabat yang baru bangun renovasi rumah baru, kawan sama-sama tamat dari kuliah, dapat kerja, nikah, kita belum juga lagi. Datang hasad dalam hati, doakan dia di tengah malam. Panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan dia supaya menghilangkan hasad dari dalam hati. Yang ketiga, berdoa kepada Allah, bersihkan hatiku dari hasad ya Allah. Rabbis rahli sadri, lapangkan hatiku, bersihkan. Di antara menyebabkan hati sempit adalah karena hasad. Gara-gara hasad, hati sempit, jantung berdetak rusak, kumat ke kepala, berpengaruh ke tubuh. Orang beli rumah baru, naik darah tinggi. Orang beli mobil baru, kumat jantung koroner. Gara-gara hasad. Tapi yang selalu disalahkan kambing. Kata kambing, aku tak salah. Itulah gara-gara kambing hitam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kapal perjalanan ke Maluku Utara, ke kampung Habib Rifki. Dihantam ombak kapal kami, sempat goyang. Lalu saya mengumpulkan prajurit untuk bersama baca Yasin. Kumpulkan prajurit, baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Dan ada yang bilang surat Yasin tak usah dibaca karena tak ada dalilnya. Kalau saya lah yang jadi komandan di situ, ini sedang goncang, kita sudah ajak baca Yasin, tiba-tiba datang satu orang berdiri, jangan baca Yasin, gak ada dalil, campakkan dia ke bawah. Orang sedang susah. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Mendengar Quran saja dapat rahmat. Kalau baca Quran, maka turun rahmat. Bapak beserta pasukan yang ada di kapal tenang. Ketenangan, risau, takut, cemas, ombak ke bawah tak berpijak, ke atas tak bergantung. Dipukul ombak, dihempas gelombang. Terbayang anak, terbayang istri, terbayang kredit belum lunas. Membaca Yasin menurunkan ketenangan, menurunkan rahmat Allah.
Yasin itu Quran apa tak Quran? Quran. Kenapa mesti Yasin? Kenapa mesti Yasin Ustaz? Karena Al-Baqarah kepanjangan. Bukan. Likulli syai'in qalbun. Segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin. Hatinya Al-Quran adalah Yasin. Kalau kau dapat hatinya, kau dapat semuanya. Bapak bisa dapat ibu kan karena hatinya duluan. Begitu juga lah dengan Quran. Hatinya kau sentuh, maka dapat yang lain-lain. Itulah maka Yasin dibaca. Kenapa Yasin dibaca? Buka tafsir Ibnu Katsir. Di muqaddimah tafsir Ibnu Katsir surat Yasin. Apa kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir? La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin ini dibacakan pada perkara yang susah, yang sulit, yang payah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Sulit sakratul maut, bacakan, gol, mati. Sulit anak lahir, bacakan, dimudahkan Allah. Kesulitan di tengah lautan, tak ada tempat meminta menolong, memintalah dengan baca surat Yasin. Yang keempat, bertawassul kepada Allah dengan amal soleh. Setelah dibaca Yasin tadi, minta, ya Allah, kami meminta kepada Engkau berkat kemuliaan surat Yasin, lepaskan kami dari musibah ini ya Allah. Begitu tentang membaca surat Yasin ketika menghadapi masalah. Saya dan istri ada problem Pak Ustadz. Siapa yang tak punya problem? Istri saya beberapa waktu lalu berselisih, bertengkar dengan ibu mertua saya. Berarti dengan mak dia lah ini. Saya sudah mendampinginya untuk menghadap dan meminta maaf sebanyak 2 kali. Tapi hasilnya tak sesuai harapan. Mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Meminta maaf kepada ibu 2 kali tak dimaafkan, mundur. Mau berapa kali? Kalaulah ibu itu dulu menyusukan kita cuma 2 kali, habis itu dia mundur, sudah lama kita mati. Kalaulah ibu itu dulu mengerang, meneran, ngeden kata orang Jawa, 2 kali aja dia ngeden. Tak lahir, kemudian dia berhenti. Tak lahir kita ke dunia. Kalaulah ibu itu dulu tak sabar menyusukan, mendidik, mengajar kita, hanya 2 kali aja. Berapa kali dia melarang kita, jangan kau main-main habis maghrib nanti kau ditangkap hantu, jangan kau terlambat pulang. Tak pernah dia bosan. Lalu kenapa sekarang kita bosan meminta maaf? Jangan pernah bosan, jangan pernah hitung sekali 2 kali. Belikan makanan yang dia suka, bawakan. Besok sore bawakan goreng pisang mulut bebek sama guraka. Bawakan sup saudara, bawakan makanan yang dia suka. Belikan mukena telekung, belikan sajadah, belikan tasbih. Masalah dipakainya tak dipakai, ada masanya dibukakan Allah pintu hatinya. Anak lajang mendekati anak gadis, perempuan, menaklukkan hatinya, bolak-balik datang. Padahal yang diinginkannya masa depan. Anak lajang mendekati perempuan itu kan masa depan. Ibu itu masa lalu. Sudah diberikannya rahim, sudah diberikannya air susunya, sudah diberikannya tetes puluh keringat air matanya, sobek dagingnya waktu mengeluarkan kita. Lalu kita menghitung sudah 2 kali, 3 kali. Jangan pernah hitung. Sampai kapan? Sampai malaikat maut mencabut nyawa. Jangan pernah muak datang. Setiap kali datang kita itu bernilai pahala-pahala. Ustadz enak ngomong gitu kan, karena bukan Ustadz mengalami gitu jemaah. Itu takdirmu bro. Ada orang amal solehnya dengan menjadi pemimpin yang adil. Ada orang amal solehnya dengan majlis ilmu dan sholawat. Ada orang amal solehnya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Engkau
amal solehmu adalah mencari ridha ibu. Ketika kau dapat ridhanya, ridha Allah fi ridhal walidain, ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua. Pernahkah kita menghitung-hitung berapa kali minta ridha Allah? Tidak. Begitu juga lah kita minta ridha ibu. Kita doakan bersama nanti di akhir majlis dipimpin oleh Habibana Habib Rifqi Al-Hamid. Mudah-mudahan segala yang kena kesulitan, termasuklah saudara kita yang belum dapat ridha ibu ini, dibukakan Allah pintu hati ibu, insyaallah. Apa hukumnya belum mandi junub sholat? Dia junub tidur, pas azan Allahu Akbar berwudu sholat, Assalamualaikum warahmatullahi baru sadar rupanya belum mandi junub. Maka tidak sah sholat orang yang sedang dalam keadaan berhadas besar. Nawaitu raf'al hadasil akbari, aku berniat menghilangkan, menggugurkan hadas besar, listibahati salati, supaya aku boleh sholat. Fardu alayya, wajib bagi diriku, lillahi ta'ala. Hadas kecil belum gugur sholat, tak sah. Hadas besar belum gugur, tidak sah. Bagaimana kalau sudah sholat? Maka sholat yang dilaksanakannya tadi diulang. Nama sholatnya i'adah. Sholat itu ada 3. Pertama, sholat adaan. Usolli fardal isya'i 4 raka'atin adaan, tunai. Yang kedua, qadhaan, mengganti sholat yang tinggal, namanya qadha. Yang tadi dia tidak tinggal karena dia sudah sholat, tapi sholatnya tidak sah, maka sholatnya diulang. Maka sholat yang diulang itu namanya i'adah. Yang jadi masalah kalau dia jadi imam, macam mana dia memberitahu makmumnya? Maka daripada minta maaf di akhirat, lebih baiklah di-share di grup WhatsApp hari ini kepada seluruh anggota grup. Ternyata tadi aku lupa mandi junub, jadi kalian ulanglah sholat itu lagi. Apakah berinvestasi saham di aplikasi itu halal atau haram? Apapun nama transaksinya, karena nanti makin canggih, ada namanya jual beli e-commerce, elektronik, commerce, komersial melalui aplikasi. Ada namanya akad jual beli yang tidak seperti di kita di kampung. Aku beli air minum ini dengan harga 5.000 tunai, aku jual. Sekarang sudah pakai aplikasi, macam-macam. Maka ulama fikih menetapkan 3 syarat. Kalau 3 syarat itu tidak ada satu dari 3, maka jual belinya sah, makbul, diterima. Pertama, tidak ada gharar, gambling, ketidakpastian, judi. Yang kedua, tidak ada zulm, aniaya, zalim. Yang ketiga, tidak ada ghish, tipu. Kalau tidak ada unsur tipu, tidak ada unsur gharar, gambling, tidak ada unsur zulm, aniaya, maka transaksi jual beli itu sah. Untuk lengkapnya tulis di Google fatwa DSN. Kalau minuman mesti ada fatwa Majelis Ulama Indonesia, label halal MUI. Tapi kalau masalah ekonomi, nama yang memberikan fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, dalam bentuk PDF, bisa di-download untuk detailnya. Bagaimana membuat istri senang? Saat pulang kerja, istri saya sering menyambut dengan mukanya marah. Kalau bapak pulang, maka ibu mandi, pakai bedak, pakai minyak wangi untuk suami, bukan untuk orang lain. Bersoleklah untuk suami di rumah.
bukan untuk tukang ikan di pasar. Karena kalau ibu bersolek untuk tukang ayam, nanti tukang ayam salah potong, maka ibu sambutlah dia dengan baik. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu bisa jadi surgamu, suamimu bisa jadi nerakamu. Dan suami juga mesti menjadi suami yang baik, mengikuti aturan syariat Islam, lemah lembut tutur kata dan bahasa. Sudahlah ngasih 500.000, permintaannya 5 juta. Ini tak betul, saling menjaga. Maka insya Allah Allah turunkan rahmat dalam keluarga bapak. Amin. Orang yang mabuk karena khamar tidak wajib sholat. Ini perlu diluruskan. Nanti orang yang malas sholat dia mabuk terus. Orang yang mabuk, maka sebelum dia sadar sholatnya tidak sah. Karena syarat sholat baligh dan berakal. Sedang dia akalnya tak ada, akalnya sedang terbang. Setelah dia sadar baru datang lagi. Sholat itu sah bagi orang yang sadar. Maka setelah dia sadar baru dia sholat. Bagaimana dengan orang yang mabuk dalam perjalanan? Mabuk naik pesawat muntah-muntah, mabuk naik bis, mabuk naik helikopter, mabuk naik kapal laut. Lain mabuk itu dengan mabuk yang ini. Ini nampaknya yang nanya ini belum pernah mabuk. Jadi Ustadz pernah? Belum juga. Jadi kalau saya kalau jalannya belok-belok, memang saya mesti minum antimu, tak kuat saya. Tapi kalau sedang mual, sedang sholat tidak gugur, kita tetap sholat. Tidak bisa sholat berdiri, duduk. Tidak bisa sholat duduk, berbaring, miring ke kanan, ke arah kiblat. Kepalanya di sini, kakinya di sini, ke kiblat. Tidak bisa sholat berbaring, miring, sholat telentang, pakai isyarat mata. Tak juga sholat, baru kita sholatkan rame-rame. Jadi yang mabuk karena kendaraan tadi tak sama dengan orang mabuk karena khamar. Kedua, banyak orang ragu melaksanakan sholat saat dalam perjalanan karena merasa tak bersih, kotor. Bagaimana Pak Ustadz agar kita tetap sholat meski dalam perjalanan? Keringat tidak najis. Ini baju berkeringat tak najis, ketiak busuk tak najis, daki tak najis. Maka belajar toharah, mau sholat baju. Maka yang paling bagus, berhenti saya di masjid pinggir jalan, saya tengok supir kol diesel membuka tempat duduk mobilnya, diambilnya kresek. Saya sempat suuzon, saya sangka dia mau numpang di kamar mandi masjid. Keluar dari toilet saya tengok dia pakai sarung. Supir kol diesel punya sarung untuk sholat karena dia takut terpercik. Jadi bapak-bapak yang musafir bawa kain sarung, nanti buka pakaian celana pakai kain sarung sholat, baju bersih. Kan tak ada orang kencing, air kencingnya sampai ke atas kan tak ada. Yang dikhawatirkan itu maaf cuman celana dalam sama celana tuh. Celana tuh khawatir terpercik waktu air kencing ke kaki. Yang pakaian itu saja. Kalau baju pakai baju kaos, pakai sah. Tapi kalau bagus dia bawa baju koko, afdol. Bedakan antara sah tak sah dengan afdol tak afdol. Sholat pakai baju kaos, pakai kain sarung, sah. Tapi kalau afdol pakai baju putih, penutup kepala, maka beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid 40.500 halaman, murah, supaya bisa kita membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, supaya bisa kita tahu, jangan sampai tak bisa membedakan apakah sah tak sah atau afdol tak afdol. Bagaimana membayar utang puasa? Sudah lewat bertahun-tahun dan belum dibayar utang puasa. Ini Ramadan 1442. Ini Ramadan 1443.
Yang tinggal di Ramadan kemarin 7 hari mesti diganti sebelum Ramadan ini datang. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Mesti diganti di antara Ramadan ini. Pinjam air minumnya sebentar Habib. Datang Ramadan berikutnya. Yang Ramadan ini belum juga terganti. Maka 1 harinya kena denda. Bayar 1 hari dengan fidyah. Membayar fidyah 1 mud. 1 mud itu 750 gram beras. Jadi kalau tadi sebelum Ramadan ditinggal, sebelum Ramadan ini datang, dia hanya wajib bayar 1 hari. 1 hari, 1 hari, 1 hari. Kalau 7 hari, bayar 7 hari. Tapi kalau sudah lewat Ramadan ini 7 hari plus kena denda karena lalai. 1 hari plus 1 mud 7,5 on. 10 hari plus 7,5 kilo. Datang Ramadan berikutnya. Apakah dengan bertambahnya Ramadan lalu dendanya bertambah? Tidak. Ramadan tak bertambah. Tapi jangan gara-gara ini lalu tidak mengganti puasa. Segeralah ganti puasa dengan laksanakan Senin Kamis. Niatnya qadha. Ibu, bapak puasa Senin, niatnya qadha, maka dapat pahala puasa sunat. Jangan niat puasa sunat, qadhanya tak lunas. Puasa hari Senin, puasa hari Kamis, niatnya qadha, insyaallah qadhanya lunas dan pahala puasa sunatnya dapat. Bagaimana kalau meninggal sebelum diqadha puasanya? Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, dengan mati utang puasa tidak lunas. Kalau lunaslah utang puasa dengan mati, bagus kita mati. Mati utang puasanya wajib dibayarkan oleh ahli warisnya. Maka ahli waris jangan cuman tengok surat tanah, tengok juga surat utang puasa. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Besok abang datang ke rumah ya. Ini aku dapat catatan almarhumah emak nih di laci, mau kita bagi-bagi. Mantap kata dia. Rupanya catatan utang puasa, mau dibagi-bagi. Bagaimana dengan puasa ibu hamil? Ibu hamil sama ibu menyusukan anak, ini penting bagi bapak. Walaupun bapak tak hamil, tak menyusukan, tapi istri bapak kan hamil, istri bapak kan menyusukan anak. Ini penting. Suami tanggung jawab di hadapan Allah. Ibu hamil dan ibu menyusukan anak, ada 3 mazhab. Mazhab yang pertama hanya bayar fidyah saja. 1 hari bayar fidyah saja. 1 mud 7,5 on, tambah plus lauk pauk. 1 hari bayar 1 fidyah. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, qadha saja, tidak usah bayar fidyah, qadha saja, ganti saja. Pendapat kedua. Tapi saya lebih condong pendapat ketiga, mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, perempuan hamil dan menyusukan anak, kalau dia tidak puasa karena dirinya, qadha saja. Ibu kenapa tak puasa? Badan saya lemas, qadha saja. Tapi kalau dia tak puasa karena anaknya, kata dokter SPOG, janinnya lemah, anak yang disusukannya lemah, karena unsur ekstern di luar tubuhnya anaknya, maka dia kena 2, bayar qadha plus fidyah. Saya condong ke pendapat yang ketiga. Ibu hamil kalau karena dirinya, dia qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, unsur janinnya, kena qadha dan fidyah. Lebih selamat pakai mazhab Syafi'i. Yang setuju dengan Ustaz Somad, pilih mazhab yang lain.